Di balik semua tangisan itu kita harus tahu bahwa ada tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Ini yang harus kita tahu dan kita harus yakin di dalam hidup ini, bahwa ada kasih karunia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kenapa sih penulis ratapan ini bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari? Padahal faktanya dia melihat orang Yehuda ditawan, padahal faktanya dia melihat kehancuran daripada Yehuda. Tetapi dia berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, karena penulis ini ada rahasianya. Mari kita melihat kenapa penulis bisa berkata kepada dalam dirinya kepada Tuhan. Bahkan dia tulis dalam kitab ini, dia berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Ini adalah suatu ungkapan iman, ini adalah suatu penyataan yang adikodrati, ini adalah suatu penyataan yang hebat dalam dirinya. Dia mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Mari kita lihat selanjutnya dalam ayat yang berkata, mengapa penulis ini bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Rahasia, mari kita lihat. Poin yang pertama kita lihat, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Wow, ternyata mengapa dia bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Dia bisa ubah tangisan itu menjadi kasih karunia. Ternyata dia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kita harus menjadikan Tuhan itu bagian kita. Jadi terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini, tapi kuncinya untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus berkata bahwa Tuhan itu adalah bagian kita. Artinya Tuhan itu yang punya planning, artinya Tuhan yang mengizinkan, artinya Tuhan yang melakukan sesuatu. Dan kita lihat akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah tangisan daripada penulis di sini, di tengah-tengah tangisan kesedihan yang dialami oleh penulis, akhirnya orang Yehuda itu ditawan dan dibawa ke Babelonia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia terjadi kepada bangsa Yehuda. Salah satu yang ditawan adalah Daniel, dan muncullah kitab Daniel yang kita sudah tahu adalah tulisan Daniel. Di balik tawanan, di balik kesedihan, tapi ada rencana Tuhan, dan Daniel bisa menulis kitab Daniel, dan Daniel itu berisi nubuatan, dan Daniel itu mengisi kitab yang luar biasa, dan itu ditulis di mana? Di dalam tawanan. Jadi kesedihan itu bisa mendapatkan kasih karunia, di mana kesedihan itu bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang besar. Dan di dalam tangisan itu kita bisa melihat lahirlah kitab Daniel. Daniel yang luar biasa. Lahirlah orang-orang yang hebat yang terus mempertahankan iman daripada dia. Kunci yang pertama adalah jadikan Tuhan itu bagian kita. Dan kita harus berkata kepada jiwa kita. Kita harus berkata dengan iman, dengan roh kita, Tuhan itu bagian kita. Tuhan itu adalah bagian kita. Dan Tuhan merencanakan semuanya. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan, tapi kita akan dibawa oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ingat bahwa kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ingat bahwa kita bisa kuat oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dan apapun yang terjadi sekarang ini, kita harus mengharapkan Tuhan. Kita harus mengharapkan kasih karunia. Sehingga apapun yang terjadi sekarang ini, itu akan diubah menjadi kasih karunia. Melakukan bagian kita, yaitu Tuhan itu adalah bagian kita. Artinya menjadi prioritas kita adalah Tuhan kita. Yang menjadi utama itu adalah Tuhan kita. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah bagian kita. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana untuk kita terus mengalami kasih karunia di balik tangisan-tangisan yang kita alami? Oleh poin yang kedua dikatakan di sini, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
bagi jiwa yang mencari Dia. Perhatikan poin yang ketiga, poin yang kedua di sini adalah kita harus berharap kepada Dia. Harapkan sesuatu yang besar, harapkan sesuatu yang luar biasa, harapkan sesuatu yang indah di balik apa yang kita alami. Jangan berpikir tentang negatif, jangan berpikir tentang yang tidak-tidak. Harapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini, dan kita percaya ketika kita mengharapkan hal-hal yang besar, maka Tuhan akan mengubah sesuatu yang kurang enak menjadi sesuatu kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan akan mengubah penderitaan kita menjadi kasih karunia. Tuhan akan mengubah sesuatu yang begitu menyesakkan kita menjadi kasih karunia. Dan dengan kasih karunia kita akan mampu, dan dengan kasih karunia kita akan terus maju, dan dengan kasih karunia kita akan mengalami pertolongan mujizat yang hebat dari Tuhan. Kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Harapkan kasih karunia Tuhan. Jikalau kita mengalami sesuatu jalan yang buntu sekarang ini, harapkan kasih karunia, berdoa mencari Tuhan. Dan dikatakan di sini, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oh, penulis kitab Rataman ini, dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan apa yang ada padanya, tapi dia hanya berharap dan bersandar sama Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan, dan dia berkata di sini, Tuhan itu baik bagi orang. Ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan mengubahkan oleh Tuhan. Walaupun ada suatu penderitaan, walaupun akan mengalami suatu kehancuran, tapi Tuhan akan ubahkan semuanya itu menjadi kasih karunia daripada Tuhan. Wow, begitu antusias kita, begitu luar biasa ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ingat, keselamatan kita juga oleh kasih karunia, dan apa yang kita kasih karunia, dan itu sebabnya kita harus mengandalkan terus kasih karunia daripada Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan di balik tangisan-tangisan yang kita alami adalah yang ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow, kita harus menantikan Tuhan. Mungkin ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup ini, kita berkata, oh kenapa Tuhan terjadi hal seperti ini. Tapi firman Allah berkata kita harus menantikan Tuhan. Masuk di dalam ruang doa kita, masuk di dalam ruang penyembahan kita, masuk dalam ruang di mana kita bisa membaca firman Tuhan dan nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Penulis di sini dia berharap dan menantikan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia terus mencari Tuhan apapun yang terjadi, dan penulis mengalami pertolongan daripada Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kehancuran yang terjadi, bahwa bangsa Babilonia menghancurkan akan Yehuda dan semuanya ditawan, tapi penulis ini ditawari oleh raja di Yerusalem pergi ke bangsa Babilonia. Kalau kamu akan tinggal di sini, aku akan pelihara kamu. Tapi kalau kamu akan mengikuti kami ke Babilonia, kamu juga akan aku pelihara. Dan penulis di sini tetap menetapkan hatinya untuk dia berada tetap di Yerusalem. Tapi ketika dia berada di Yerusalem, dia dipelihara oleh bangsa yang menghancurkan Yerusalem. Wow, begitu luar biasa. Jadi di balik semuanya, ketika kita menantikan Tuhan, ada sesuatu pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita menanti dengan sabar kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti punya planning yang indah dalam hidup kita, maka pasti ada jalan yang terbaik dari Tuhan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk terus kita mengubahkan setiap tangisan-tangisan kita, ubahkan setiap penderitaan kita, ubahkan setiap masalah-masalah kita, ubahkan segala sesuatu yang begitu menekan kita dengan kasih karunia dari Tuhan. Dan kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita hidup. Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kuat dan menjalani kehidupan. Bagaimanakah
kasih karunia Tuhan. Kita belajar pada saat ini, jadikan Tuhan sebagai bagian. Kita harapkan akan Tuhan, terus mengharapkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam firman-Nya, di dalam doa-doa kita nanti-nantikan Tuhan. Dan kita akan mengalami kasih karunia Tuhan yang besar.